Selamat pagi, selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Rovinus Lobo SAG, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katolik SMP Negeri 1 Selat. Baik, mari kita belajar bersama. Bab 1 tema umumnya adalah manusia citra Allah. Dalam bab ini akan dibagi menjadi 5 sub, yaitu yang pertama, aku citra Allah yang unik. Kemudian yang kedua, tugasku sebagai citra Allah. Yang ketiga, aku memiliki kemampuan. Keempat, kemampuanku terbatas. Kelima, syukur sebagai citra Allah. Nah, jadi bab 1 manusia citra Allah ini dibagi menjadi 5 subtema, yaitu sekali lagi saya ulangi, aku citra Allah yang unik, tugasku sebagai citra Allah, aku memiliki kemampuan, kemampuanku terbatas, syukur sebagai citra Allah. Baik, sekarang kita mulai belajar tema yang pertama, subtema yang pertama, yaitu aku citra Allah yang unik. Indikatornya atau tujuannya adalah peserta didik mampu yang pertama menginventarisasi ciri-ciri yang menjadikan seseorang disebut unik. Kemudian yang kedua, menjelaskan sikap-sikap yang muncul dalam menghadapi keunikan beserta dampaknya pada tindakan. 3. Menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah berdasarkan kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Yang keempat, menyusun doa tertulis yang mengungkapkan syukur karena diciptakan Allah unik adanya. Bahan kajiannya atau bahan ajar pada hari ini, yang pertama, mengenali keunikan diri. Yang kedua, sikap terhadap keunikan diri. Yang ketiga, manusia sebagai citra Allah yang unik. Oleh karena itu, marilah kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur berkat penyertaan-Mu, kami dapat berkumpul, kami dapat belajar pada pagi hari ini. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan mengarahkan kami, supaya kami belajar mengenal diri dengan segala keunikannya, sehingga kelak kami mampu menempatkan diri secara benar dalam pergaulan dengan semua teman di sekolah kami nanti. Semoga dalam kebersamaan ini, walaupun melalui video ini, Engkau selalu berkenan mengajarkan kami untuk meneladani sikap Yesus Putra-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mulai dengan subtema yang pertama, yaitu citra Allah yang unik. Dengan bahan kajian yang pertama, 1. Mengenal keunikan diri. Jadi setiap manusia itu unik. Tidak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Keunikan itu dapat diamati dari hal-hal fisik, psikis, bakat atau kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Agar kalian dapat mengenal diri dengan baik, lakukan langkah berikut. Sekarang,
bayangkan dirimu hari ini berulang tahun. Karena kamu berulang tahun, ada yang datang untuk membawa atau memberi kado kepadamu. Dia adalah Tuhan sendiri. Kado itu sangat istimewa. Selain hanya untuk dirimu, tetapi juga karena kado tersebut berisi 4 lapisan hadiah. Nah, kita lihat bersama lapisannya tersebut berisi tentang hal-hal sebagai berikut. Lapisan pertama berwarna merah. Di dalamnya berisi tentang hal-hal fisik yang telah diberikan Tuhan kepadamu sejak lahir. Misalnya, kamu rambut lurus atau keriting, hidung pesek atau mancung, wajah cantik atau tampan, dan sebagainya. Lapisan yang kedua berwarna kuning, berisi semua sifat baik yang kamu miliki sampai saat ini. Misalnya, ramah, bersahaja, bertanggung jawab, dan lain-lain. Lapisan yang ketiga berwarna putih, berisi semua bakat dan kemampuan istimewa yang kamu miliki. Misalnya, bermain musik, bermain sepak bola, bermain voli, dan sebagainya. Lapisan yang keempat berwarna biru, yaitu berisi pengalaman-pengalaman menggembirakan yang dialami selama hidup, di sekolah, di rumah, atau di masyarakat. Misalnya, pada hari ulang tahun, kamu dirayakan oleh keluarga besarmu. Nah, ini merupakan ilustrasi agar kalian bisa mengerti tentang keunikan diri. Baik, setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang keunikan yang ada pada diri kalian, sekarang tuliskan masing-masing isi lapisan kadomu dengan teliti pada tabel yang ada pada halaman 3 buku paket agama Katolik. Dan dilanjutkan dengan tugas halaman 4 tentang sikap terhadap keunikan diri, pertanyaan A dan B. Selesai kalian menjawabnya, langsung mengirimkan tugas tersebut. Dan lanjut kalian membaca kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Setelah itu saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang keunikan diri, sikap terhadap keunikan diri, manusia sebagai citra Allah yang unik. Silahkan kalian membaca Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Sebagai bahan rangkuman dari materi ini, yang pertama bahwa manusia itu unik. Tidak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Keunikan itu dapat diamati dari hal-hal fisik, psikis, bakat atau kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Keunikan itu merupakan anugerah yang diberikan Allah yang menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Bukankah sulit dibayangkan bila semua manusia itu sama dalam segala hal?
Tetapi dalam menghadapi keunikan tersebut, sering ditemukan dua sikap. Yang pertama, bersikap positif. Nah, dalam sikap positif akan menerima keunikan itu sebagai anugerah. Ia bangga bahwa dirinya berbeda. Kemudian yang kedua, ia bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian Tuhan yang baik adanya. Dengan demikian, ia tidak akan minder, ia tidak berniat menjadi sama seperti orang lain. Ia tidak akan menganggap dirinya tidak berharga. Ia tidak akan melakukan tindakan yang melawan kehendak Tuhan akibat ketidakpuasan terhadap dirinya. Hidupnya akan tenang dan mampu bergaul dengan siapa saja. Tetapi sikap negatif yang kedua, yaitu orang demikian akan merasa tidak puas, bahkan dapat melakukan tindakan apapun demi menutupi diri, misalnya dengan operasi plastik, hidungnya, matanya, kulitnya, dan lain-lain. Jadi orang yang demikian sering beranggapan seolah-olah penampilan luar yang lebih penting. Nah, setelah kalian membaca kitab suci tadi, Kejadian bab 1 ayat 26-28, dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah, artinya serupa dan segambar dengan Allah. Kata serupa dan segambar sekalipun melukiskan secara tepat bahwa manusia dan Allah itu beda. Apa bedanya manusia dan Allah? Allah itu sang pencipta, kemudian manusia itu hasil ciptaannya. Tapi yang utama di sini bedanya adalah Allah abadi kekal, sedangkan manusia itu berdosa. Nah, sejauh terlukiskan dalam kitab suci, istilah citra Allah itu hanya dikenakan pada manusia, tidak dikenakan pada ciptaan Tuhan lain. Hanya manusialah yang disebut citra Allah. Kenapa? Karena manusia itu memiliki tiga hal. Yang pertama, akal budi, hati nurani, dan kebebasan. Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Jadi ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mengenal diri sendiri, menjadi tuan atas diri sendiri, mengabdikan diri dengan kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Dan dipanggil membangun relasi dengan Allah penciptanya. Nah, sebagai citra Allah, manusia sepantasnya memancarkan diri Allah. Maka kalau Allah Maha Rahim, manusia pun harus penuh pengampunan kepada teman yang bersalah, kepada orang lain. Kalaupun Allah Maha Baik, maka manusia pun harus bermurah hati. Sebagai citra Allah, Allah melengkapi manusia dengan akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Setelah kalian mengerjakan tugas refleksi, maka marilah kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Silakan melihat buku paket halaman 7. Silakan kalian membuat tanda salib dan mendaraskan Mazmur bab 8 ayat 2-10.